Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Ustadz Menjawab. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita Pak Kiai. Ini pertanyaan terakhir dari pemirsa Gapai Kemuliaan, kita bacakan. Pak Kiai, apabila ada seorang ayah yang tidak bertanggung jawab memberi nafkah lahir dan batin untuk anak perempuannya sejak kecil, apakah ketika sang anak menikah boleh digantikan wali nikahnya dengan wali hakim? Atau tetap harus dengan ayah kandungnya? Iya, jadi ini kita rinci sedikit. Yang pertama, ini katakan bahasa sederhananya, ayah yang menelantarkan anak betul. perempuannya. Maka ini dosa besar. Itu jangan lupa ya, bapak-bapak nih, menelantarkan anak itu dosa besar. Jadi ada anak durhaka kepada orang tua, tapi tidak sedikit pula orang tua yang durhaka kepada anak. Ya, tetapi yang perlu diingat, bagaimanapun juga bapak itu tetap dalam agama memiliki kedudukan yang berbeda dengan orang lain. Oleh karena itu, secara syariat fikih, hak perwaliannya tidak batal. Karena tidak masuk kepada kriteria yang membatalkan perwalian. Misalnya berbeda keyakinan, misalnya, atau bapaknya itu ahli maksiat yang mujahir bil fiski dukmi fasik misalnya, atau apapun lah ya. Ini hanya sekedar tidak bertanggung jawab misalnya karena nikah lagi atau bagaimana. Itu tidak hilang hak kewaliannya. Tetapi pesan saya, jangan pernah itu terjadi dalam hidup kita. Alangkah tersiksanya Mila, ketika seorang bapak menikahkan anak perempuannya, kemudian dia tidak bisa berpesan kepada suami dari anaknya untuk berbaik-baik kepada anaknya karena dia pernah melukai. Boleh jadi ini kan bukan cuma anaknya, ibu dari anaknya. Jadi di sini perwaliannya tidak batal, tetapi dia akan kehilangan rasa kesempurnaan sebagai seorang bapak. Dalam kondisi seperti apa sebenarnya Pak Kiai ketika posisi wali nikah yang seharusnya dilakukan oleh ayah kandung gitu ya, bisa digantikan? Berbeda agama. Oh, berbeda agama. Ya, terus kehilangan keluhuran misalnya gila atau ada gangguan itu dia akan kehilangan haknya ya. Atau kemudian orang ini dalam beberapa pandangan fikih itu melakukan maksiat yang besar seperti pembunuhan, berzina dan sebagainya, maka dia dikatakan kehilangan hak perwaliannya karena adalahnya itu sudah jatuh. Adalah itu bukan keadilan tapi sifat perilaku yang baik. Nah, itu yang pertama ya, saya lupa. Yang kedua, kalau dia tidak bertanggung jawab terhadap anaknya, maka dalam pandangan begitu banyak ulama termasuk guru-guru saya, dia kehilangan hak yang namanya wali mujbir. Wali mujbir itu hak otoritas seorang bapak untuk memaksa anak perempuannya menikah dengan pilihannya kalau pilihannya itu memiliki kafaah, keserasian. Nah, maka bapak ini dikasih hak istimewa Mila, bahwa dia boleh untuk menikahkan anaknya dengan pria pilihan dia selama pria ini masih masuk dalam standar umum, sesuai pendidikannya setara, latar belakang keluarganya. Nah, itu namanya wali mujbir. Tapi ketika dia seperti ini, maka ada banyak pandangan dalam fikih dia kehilangan. Kenapa? Karena ketika Allah memberikan hak ijbar, kemampuan memaksa, itu kan oke gini Mila. Kalau buat Mila, itu pasti beda dengan saya. Kalau saya dulu dipesankan gini sama guru saya, Faiz, ada satu perempuan yang tidak mungkin berdusta kepadamu. Siapa? Ibumu. Mila akan sama. Mila, ada satu laki-laki yang tidak pernah akan menyakitimu dan mendustaimu. Siapa? Bapakmu. Nah, tetapi ketika perilaku ayah ini tidak pernah menunjukkan kesejatiannya sebagai ayah sepanjang hidupnya, maka kita khawatirkan ini kasus khusus ya, di mana orang tua tadi sudah kehilangan kebaikannya terhadap anak. Maka kalau dia nanti memaksakan nikah dengan pria pilihannya, jangan sampai itu menjadi celah untuk menjerumuskan anaknya ke jurang yang salah. Oke, Pak Kiai, menarik. Misalnya tadi case-nya adalah si bapaknya mungkin fasik ya, terjerumus dalam maksiat dan lain sebagainya akhirnya. Tapi apakah si anak itu juga punya tetap keharusan dan tanggung jawab untuk tetap minta izin? Minta izin. Tapi mungkin anaknya mengajukan begini, Bapak mohon maaf karena Bapak begini-begini, terlibat kejahatan yang seperti itu. Nanti bagaimana kalau Bapak menyerahkan hak itu, mewakilkan kepada adiknya, paman, gitu, atau mewakilkan kepada kakak laki-lakinya si anak ini terjadi kepada anak, kan boleh kalau diwakilkan oleh bapaknya. Itu untuk ini saya ceritakan karena bagian dari peristiwa yang boleh jadi akan merusak harmonis
rumah tangga di awal yang seharusnya bisa kita hindari. Jadi saya pernah dalam hidup itu menyaksikan ada beberapa keluarga, bukan keluarga inti, yang tidak pernah diberitahu kondisi ini tiba-tiba menjadi gunjingan. Dan itu menjadi ketidaknyamanan yang seharusnya bisa dihindari terlebih dahulu, karena mungkin tidak punya waktu yang cukup untuk memberi pemahaman kepada semuanya. Bapak ini memiliki kesadaran lah ya, untuk menyelamatkan muka anak gadisnya, serahkan hak perwalian itu kepada orang yang juga memiliki jalur perwalian kepada dia, kan boleh diwakilkan. Bahkan wakilkan kepada orang kan boleh kepada orang lain. Nah, dianya boleh jadi menghindari itu bisa dengan alasan tertentu untuk menjaga perasaan anak ini. Sampai nanti dijelaskan kan setelah terjadi pernikahan, yang penting keluarga inti sudah tahu. Nah, pendukung supporter ini kan lebih gaduh dari keluarga inti, dan itu nanti akan memberi pengaruh yang tidak sesederhana kita bayangkan. Oke. Baik, Pak Kiai, ini menarik sekali pembahasan kita hari ini, tapi waktu juga yang harus memisahkan. Terima kasih sekali atas insight-nya, atas pencerahannya hari ini. Sehat selalu Pak Kiai, sehingga bisa berbagi ilmu terus kepada kami. Pemirsa, usai sudah perjumpaan kita hari ini dalam program Gapai Kemuliaan. Semoga tausiah kali ini bisa menambah hasanah ilmu agama kita, menjadikannya bermanfaat, dan yang paling utama menambah ketaatan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Saya Meladia Rahman dan juga Kiai Haji Muhammad Faiz pamit. Terima kasih atas perhatian Anda. Insya Allah kita akan jumpa lagi pada episode berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.